بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kalau sebelumnya kita perhatikan, kita simak materi yang digunakan oleh kita pada mukarram bagi Bapak Khatib wa alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Huda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik hidayah dan inayah oleh Allah. Kalau tidak ada hidayah kita tidak akan bisa sampai ke sini, Pak. Ada orang yang ketika ke tempat yang lain kuat, begitu ke masjid gak kuat. Ada nggak? Ada. Mana? Hah? Ada dengerin yang lain kuat, giliran dengerin ngaji gak kuat. Ada nggak sih? Anak muda zaman sekarang, Pak. Anak muda zaman sekarang itu, Pak. So milenial kayak gitu. Itu namanya bibit yang kurang bagus kalau menggunakan. Tapi di sini nggak ada, insya Allah. Boleh saya usul Bapak pada TKN, minta mejanya yang agak gedean dikit ya. Lupa saya, kalau enggak saya bawa sendiri dari rumah. Siap. Iya, iya, iya. Kalau perlu meja duduk itu nggak masalah, yang paling gede sekali kan. Iya, zamannya musola, zamannya blok. Iya, ini mah ya Allah. Dulu mungkin perluannya sedikit, sekarang perluannya banyak. Gitu ya. Insyaallah. Ya. Tapi saya mohon maaf, ini bukan nyuruh dan bukan maksa. Ya gitu ya. Kalau enggak saya bawa sendiri, itu maksudnya. Tapi alhamdulillah saya sudah 2 kali ngomong. Kemarin dulu ngomong, sekarang ngomong lagi masih begini juga. Ntar besok-besok saya bawa sendiri. Tapi mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kembali untuk kenyamanan kita dalam menyampaikan ta'lim kita. Niatkan, luruskan hati kita untuk mengeluarkan hidayah. Bapak Ibu sekalian, yang bisa datang ke sini ini karena adanya hidayah, Bapak. Betul begitu? Halo.
bukan karena sehat. Yang sehat banyak, yang kuat banyak, yang duitnya banyak juga banyak, di rumahnya banyak, tapi sampai enggak? Iya, kalau tidak ada hidayah enggak mungkin. Berarti kita butuh dengan hidayah. Doa pertama yang Allah ajarkan kepada baginda adalah untuk memintakan hidayah. Sampai sekarang, sampai akhir zaman, doa pertama yang Allah ajarkan kepada baginda Nabi yaitu meminta hidayah. Bukan meminta diselamatkan dari api neraka, bukan meminta rizki, bukan meminta surga, bukan meminta dan lain-lain sebagainya. Satu pertama kali doa diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada baginda Nabi adalah doa meminta hidayah. Sebab kalau tidak ada hidayah, jangankan kita, anak kita, istri kita, kalau nggak ada hidayah tidak akan sama dengan kita. Sehingga para nabi, orang-orang soleh saja setiap hari dia selalu meminta hidayah. Padahal dia memberi hidayah. Masya Allah. Kenapa? Kenapa hidayah harus selalu diminta, Bapak, Ibu? Kenapa kira-kira? Halo. Karena kalau tanpa hidayah pasti kita tidak bisa apa-apa pasti. Tidak akan bisa apa-apa. Ya di luar bisa jalan kemana-mana, tapi tidak bisa apa-apa. Tidak bisa pergi ke mall. Ya Allah, jadi kamu butuh hidayah juga gitu ya? La ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi harus kita jelaskan dulu ya, apa itu hidayah. Di sini di dalam tafsir tsumma bayyana subhanahu wa ta'ala anna afdala syai'in yaktubuhul 'abdu min rabbih innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asfalil ghayah wal hidayatu ya lil irsyadi wal bilalatu fi lutfin yusilu ila bughya ilal bughya wa a'zamal maqasid wa kullama fihi khair wa qad yuradu min al-isal ila ma fihi khair. Apa itu hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah secara khusus. Kalau diambil dari tafsir-tafsir Quran banyak. Hidayah itu bisa saja Islam, bisa saja kekuatan iman, bisa saja juga kemudahan beribadah. Makanya dalam tafsir dijelaskan wal hidayatu kullu ma fihi khair. Hidayah itu kemudahan, setiap kemudahan apa saja yang menuju kepada Allah dalam bentuk konteks ibadah, yaitu dia hidayah. Ada orang dikasih sehat, dekat dengan masjid, dekat, dengar suara adzan, dengar. Ada di masjid enggak ada. Ada. Rumahnya enggak jauh. Yang jauh rumahnya di sini siapa? Jangan menunjuk saya dulu, ntar ada yang paling jauh. Pak Guru Nana kali itu yang jauh ya. Yang jauh, yang dekat, yang paling dekat siapa di sini? Saya. Ya Allah, yang jaraknya masih agak jauhan, 200 meter, 300 meter ada. Punya mobil, punya motor, punya sepeda, terus masih belum bisa datang mengantarkan ke masjid, harus pakai kendaraan apa lagi? Pakai ambulan, bawa sini. La ilaha illallah. Jauh itu Pak Ibrahim dari sana terbang ke sini. Masya
semoga kasih kesehatan, semoga kasih kemudahan. Semua yang hadir semoga Allah kasih hidayah. Subhanallah. Jadi hidayah itu adalah semua bentuk-bentuk kebaikan yang diharapkan oleh Allah serta petunjuk yang bisa membedakan secara matang dengan nalar, ya, mana yang baik serta mana yang haram. Itulah yang disebut dengan al-irsyad. Jadi dengan nalar kita yang matang bisa membedakan hak dan batil, bisa membedakan yang halal dan yang haram. Jadi kalau memang kita sholat iya, sering ngaji iya, bohong pacaran iya. Emang ada yang pacaran sih? nggak ada, itu cuma anak-anak saja. Jangan, nggak boleh ya. Emang ini lagi bergejolak ya. Astagfirullahaladzim. Jadi apa? Semua bentuk kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Contohnya kita pengen ngaji, tiba-tiba ustadznya ada. Nah, terus kita sampai ke tempat pengajian, berarti ini termasuk apa itu? Dapat hidayah, ya. Bisa dengerin ngaji juga butuh hidayah. Sampai di sini kalau nggak ada hidayah nggak kuat juga matanya, Pak. Masya Allah, duduknya nggak kuat juga. Ya Allah, bolak-balik. Begitu ditanya Ustaz ngaji apa? Ustaz mau ngomong doang. Ustaz disangka la ilaha. Sini nggak ada sih, tapi alhamdulillah di sini. Mudah-mudahan jangan sampai ada. Jadi summa bayyana subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menjelaskan kepada hambanya anna afdhalas syai'in, sesungguhnya segala sesuatu apa saja yang tubuhul abdu min rabbih innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yubsiru ila asfalil ghayah. Sampai punya keinginan dengan Allah, punya hajat, punya cita-cita, punya himmah, punya keinginan, apa kira-kira pengennya? Pengen anak cucunya jadi soleh-solehah, pengen anaknya hafal Quran, pengen rumah tangganya sakinah. Itu butuh hidayah. Ketika kita banyak keinginan, butuh rezekinya yang banyak, perlu nggak? Perlu butuh sehat. Mintalah, kata Allah, mintalah kepada sesuatu perkara yang paling tertinggi, yaitu yang disebut dengan hidayah. Innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asfalil ghayah. Sesungguhnya ketika kita meminta hidayah, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Sehatnya kasih yang terbaik, rizkinya yang terbaik, kemudahan yang terbaik, insya Allah. Makanya kenapa Allah pertama kali mengajarkan doa kepada baginda Rasulullah, yaitu untuk meminta hidayah. Ada nggak doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ada nggak doa bukan itu? Bagaimana artinya, maknanya? Jalan yang lurus. Itu memiliki dua tafsir, ada tafsir pendek, ada tafsir jauh. Kata Ustaz Adi, ada tafsir pendek, ada tafsir jauh. Saya baru dengar. Tafsir pendek ada yang berhubungan dengan ayat berikutnya. Apa itu hidayah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ya Allah, bimbing kami ya Allah kepada hidayah, jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa jalan yang telah Engkau beri nikmat?
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, ditafsirkan di dalam surat keempat ayat 69 itu. Bayangkan kita umat akhir zaman, ketika kita meminta hidayah kemudian kita berada di atas jalan hidayah, maka disitulah kita akan mendapat kemuliaan dari Allah. Jadi orang-orang yang sudah mendapat hidayah kita ini, hendaknya kita menjadi asbab hidayah untuk orang lain. Halo Bapak, Pak. Jadi jangan untuk diri sendiri. Kita sudah mendapatkan hidayah, bagaimana hidayah ini bisa manfaat buat orang lain. Begitu. Entah buat keluarga, entah buat anak, entah buat tetangga, entah buat lingkungan, entah buat umat, entah buat jamaah, entah buat yang lain, silakan. Harus menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Kita akan mendapat kemuliaan yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan beda kalau kita punya rezeki saja, jangan sampai untuk diri kita sendiri. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena itu hidayah ini adalah merupakan salah satu doa orang yang beriman. Setiap hari kita meminta hidayah kepada Allah berapa kali? Berkali-kali. Berapa kali? 17 kali. 17 kali. 5 kali. Ada urusan. Minimal 17 kali. Cukup 17 saja. Lebih apa kurang 17-nya? Lebih berapa kira-kira? Lebih 2. Ya Allah, tambahin qobliyah, tambahin ba'diyah, tambahin tahajudnya, tambahin dengan witirnya, tambahin dengan duhanya. Itu hidayah nanti semakin kuat. Sehingga ketika kita butuh hidayah, untuk makan butuh hidayah, untuk minum butuh hidayah enggak? Butuh. Kalau nggak ada kekuatan hidayah nggak bisa. Betul begitu? Iya. Nah, sehingga saking banyaknya hidayah, Al-Quran menyebutnya, mengumpulkannya adalah hudan. Hudan. Mufradnya hidayah, jamaknya adalah hudan. Makanya Quran menjelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Anda harus yakin dengan kitab Quran ini seluruhnya, bahwa di dalam Quran ini, di dalamnya memiliki berbagai macam petunjuk, segala macam petunjuk. Bahkan dalam tafsir, karena Quran ini ringkasan dari berbagai macam Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran diringkas menjadi satu, maka ketika seseorang membaca Al-Quran hudan, maka dia seperti membaca berbagai macam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan malas baca Quran. Ada yang khatam Quran sih? Sudah khatam sebulan ini. Khatam saya tapi dalam 1 sampai 2 tahun pakai itu. Wah, mau banget. Setahun sekali, ya Allah. Jalan-jalan berapa tahun sekali? Jalan-jalan 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Khatam Quran setahun sekali. Ada yang kelewat enggak tuh ayatnya ya? Masya Allah. Ya nggak ada lah. Baik ya. Jadi kata Allah, bahkan di sini tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Quran ini di samping kitab penuh dengan hikmah, kitab penuh dengan hukum-hukum Allah, hudan, juga banyak sekali petunjuk-petunjuk serta rahmat-rahmat Allah lil muhsinin, diberikan kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang memiliki ihsan.
kebaikan yang semata-mata hanya karena Allah, itu disebut dengan ihsan. Orangnya muhsin, karena jama muhsinin. Paham bisa begitu? Halo? Nanti tanya sama Pak Guru kita, diterangkan secara nahwunya gitu ya. Jadi kata Allah, Quran itu kalimatnya hudan. Hudan ini merupakan isim nakiro, artinya petunjuknya sangat banyak, bukan satu petunjuk, berbagai macam petunjuk. Rahmatnya tidak sedikit, berbagai macam rahmat Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran akan mendapat petunjuk dari segala petunjuk dari Allah, juga akan diberikan rahmat yang banyak. Dan Allah melabelkannya lil muhsinin, bagi orang-orang yang memiliki ihsan, bagi orang-orang yang terbaik dalam melakukan kebaikannya semata-mata hanya karena Allah. Sampai ngaji karena siapa? Jangan karena ustaz, karena Allah. Udah lihat dari rumahnya, niat ngaji gitu. Kok belum? Belum, tapi ingin ikut pengajian. Ingin ikut doang. Ya, baru angan-angan doang gitu ya. Ya harus diniati biar nempel nantinya. Kalau angan-angan doang nggak jadi-jadi, gitu ya. Harus dengan kemantapan. Jadi di antara hidayah yang paling tertinggi di sini dikatakan bahwa wal hidayah itu hiya al irsyada wa dilalah filutfin ila ma yusilu ilal bughiyah. Jadi yang pertama adalah irsyad. Apa itu irsyad? Petunjuk-petunjuk kebaikan dari Allah ya Subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang bisa membedakan secara matang mana perkara halal, mana perkara yang haram, mana yang batil, mana yang hak, mana wajib, mana sunnah. Ketika kita paham terhadap itu, kita tidak hanya hidayah tapi diberi irsyad oleh Allah Subhanahu, termasuk bisa dengerin ngaji berarti tidak hanya hidayah, mendapat irsyad dari Allah. Atau dengan hidayah itu kata Allah wa a'dhamal maqasid, akan bisa mengantarkan apa yang menjadi keinginan kita yang terbaik. Makanya para ahli mufassir mengatakan bahwa ketika kita banyak keinginan kepada Allah, cukup mintakan satu saja, mintalah hidayah. Halo? Halo Bapak, minta apa katanya? Hidayah. Masya Allah. Aduh, si Ami tetangga saya belum dapat hidayah. Masya Allah. Ada nggak yang suka ngomong begitu? La ilaha illallah. Ya diajak lah, gitu ya. Nah, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para nabi saja, Rasulullah dan semuanya para sahabat, semuanya meminta hidayah. Kenapa? Karena kita tidak ada yang menjamin diri kita, keimanan kita tidak ada yang menggaransi kecuali Allah. Makanya harus selalu diminta. Banyak sekali dahulu contoh-contoh orang yang diberikan hidayah tapi di penghujung akhirnya dia keluar dari hidayah, atau bahasa kita yang murtad. Na'udzubillah. Ada ceritanya di Bang Siso gitu ya. Dalam hadis diterangkan, kana ahadukum la ya'malu bi a'mali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqul kitab fayamalu bi amalin ahli nar hatta yadkhuluha an-nar. Ada satu kata Rasulullah pernah terjadi di zaman Nabi, ada seseorang di antara kalian yang dahulunya dia melakukan amalan-amalan ahli jannah, ahli surga. Mohon maaf, ini hadis.
Tuh hidayah datang, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan bapak-bapak diminum dulu. Nanti kiranya kalau nanti dikira nggak disuruh minum lagi. Silakan ibu disuruh minum belum ada ini ibu nih. Bu ini aja bu, ini ibu main aja nih. Mama minum. Ustaz, mana Ustaz? Enggak saya enggak. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kata Rasulullah, satu ketika di zaman Nabi, karena ahadukum la ya'maluna bi amali ahli jannah. Ada seseorang di antara kalian dahulu di zaman Nabi yang melakukan perbuatan-perbuatannya awalnya bertabur dengan penduduk surga. Amalannya amalan penduduk surga. Kemudian hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un, sehingga antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal Pak, tinggal sedikit lagi. Semuanya udah ahli amalan surga, tapi tinggal sejengkal lagi masuk surganya. Masya Allah. Namun apa? Suratan takdir berbeda. Fayasbiqul kitab fayamalu bi amalin ahli nar hatta yadkhuluha an-nar. Tapi menjelang akhirnya, akhir hayatnya dia melakukan perbuatannya ahli neraka, sehingga di ujung penghujung akhir hayatnya dia masuk ke neraka. Na'udzubillah. Makanya dengan hadis inilah dasar Rasulullah mengatakan bahwa kita harus senantiasa meminta hidayah, karena tidak ada yang menggaransi kita. Nggak ada iman kita apakah dengan sudah sholat, sudah ngaji, sudah baca Quran, sudah sering puasa menjamin bahwa kita akan bisa masuk surga. Nggak ada. Contohnya ini siapa? Yaitu sahabat Usairim bin Abdul Azhar. Dia adalah salah satu seorang sahabat, ya, banyak ini kisahnya sahabat ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dia seorang mu'allaf, masuk Islam baru, belum 24 jam. Setelah bersyahadat, mendapat hidayah dari Allah, bersyahadat, kemudian ditawari oleh Rasulullah pada saat itu diajak untuk perang Badar. Kemudian sahabat Usairim bin Abdul Azhar ini ikut dengan Rasulullah. Usianya, usia Islam yang belum sampai 24 jam, keningnya belum pernah dipakai buat sujud. Namun ketika dia meninggal dunia mengikuti perang Badar dengan Rasulullah, Rasulullah mengatakan ini adalah syahid. Sehingga Abu Hurairah menjelaskan pada saat itu salah satu sahabat yang keningnya belum pernah dipakai buat sujud yaitu sahabat Usairim bin Abdul Azhar. Masya Allah. Makanya kita sudah dipakai buat sujud, sudah dipakai buat puasa, mintakan hidayah terus. Karena dahulu ada seorang muadzin di zaman Nabi itu, kan kalau zaman dulu kan naik di menara ya biasa kita. Begitu di bawah ada wanita cantik, selesai adzan dia turun, dia datang, hei wanita mau kemana? Nah itu tadi yang mengenangan itu, hati-hati. Dia gentle laki-laki itu. Neng mau kemana? Kamu cantik banget nih. Boleh nggak saya bahasa kitanya apa? Bahasa kita ini bahasa sekarangnya apa? Boleh nggak saya menikah dengan Anda? Bukan I love you lagi, kelamaan. Ya langsung tembak aja, dia gentle. Kemudian kata si wanita tadi, dia mengatakan, saya tidak mungkin menikah dengan kamu. Anda Muslim, saya di luar Islam, Nasrani, kata dia. Bagaimana caranya supaya kita bisa menikah dengan Anda? Gampang, satu syaratnya, kamu pindah agama. Masya Allah.
Coba bayangkan. Begitu ya, oke lah kalau begitu, saya siap untuk menikah dengan Anda. Sehingga ketika dia baru saja murtad, dia selesai akad nikah dengan cara mereka, belum sempat menggauli, ketika dia naik ke atas menara, ke atas ini, ke atas atap, tiba-tiba dia jatuh dan meninggal. Belum sempat mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah. Pentingnya hidayah. Masya Allah. Jadi makanya kalau di dalam sholat itu hidayah itu ihdinas siratal mustaqim, baca secara khusyuk, tawajuh, langsung sirnya ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan dalam ulama mentafsirkan kalimat ihdinas siratal mustaqim itu apa artinya, Bapak? Tunjukilah kami. Kaminya kami siapa? Ya kita sendiri pribadi. Ya kalau dianya nggak pernah ngapa-ngapa, ya kamu sendiri. Tapi kalau seorang kaminya ini adalah Ustadz Nana, ya Allah tunjukilah kami. Kaminya dia, ya Allah tunjuki kami, keluarga kami, seluruh jamaah kami. Itulah hebatnya yang dikatakan agama. Makanya kalau ihdinanya imam, ini bukan hanya untuk imam, tapi seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh lingkungan, seluruh negeri kalau dia pemimpin. Masya Allah. Makanya jangan pelit-pelit. Ini doa aja, Allahumma hdina. Gak mau ngangkat, gak mau amin juga. Ngangkat juga gak, amin gak. Tapi bukan di sini, sini gak ada. Di luar ada. Di luar ada nggak? Sini ada. Ada kalau saya lagi malas ada. Kalau lagi malas. Kalau kita pakai perahu pakai bilang. Jadi kalau dimintain hidayah itu nggak mau gitu, malas gitu. Hah? Kan imamnya Allahumma hdina. Ya Allah, berilah kami hidayah. Malas ya Allah. La ilaha, nggak boleh sayang, gitu ya. Jadi tetap amin. Oh tinggal amin aja, emang susah ngomong amin. Amin ini membawa hidayah loh. Ya, jadi disitulah pentingnya hidayah, masya Allah. Jadi hidayah yang pertama adalah innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asfalil ghayah wal hidayatu hiya lil irsyada wat tilalah. Yang kedua wat tilalatu fi lutfin. Hidayah itu menunjukkan sesuatu secara halus kepada diri kita. Ketenangan itu hidayah, kemudahan itu hidayah, keberkahan rezeki itu hidayah, istiqomah ngaji hidayah, rumah tangga yang tentram hidayah. Butuh nggak kira-kira? Kalau banyak mintanya, minta cukup dengan hidayah saja. Begitu kata para mufassir. Masya Allah. Jadi cukup dengan ihdinas siratal mustaqim. Makanya Rasulullah dahulu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah. Sekarang masih butuh nggak doa begitu? Ya masih butuh. Sampai kapan? Sampai wafat. Sampai hari ya jangan sampai wafat. Ya sampai ibu butuh hidayah, berarti buat siapa doanya? Ya buat suaminya, buat anak-anaknya, buat cucunya, buat ayah bundanya, buat semuanya. Makanya ketika sholat kita butuh khusyuk, butuh tawajuh, butuh benar-benar kita menghadap Allah dengan secara ikhlas. Di sanalah keistimewaan yang disebut dengan sholat saya sampaikan. Ada doa pertama yang Allah ajarkan, itulah yang disebut meminta hidayah. Nanti rentetannya kembali ke sholat lagi. Ya, makanya sehingga dikatakan di dalam
Al-Baqarah ayat yang kedua. Bagaimana Al-Baqarah ayat 2? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Etikanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Terus wa bil akhirati hum yuqinun. Satu lagi, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang mendapat hidayah itu pasti orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun.